perkembangan daripada CGV misalnya ya, kita contoh perkembangan apa yang bisa mereka lakukan dari pendidikan guru penggerak. Mohon maaf Pak, ini supervisi saat ini ya yang saya lakukan ini, Bapak menginginkan saya mengamati Pak Afandi itu di bagian yang mana Pak? Di pertanyaan berbobot misalnya leading question-nya atau pertanyaan yang menggali atau supaya nggak putus dalam memberikan pertanyaan gitu. Yang mana Pak yang ingin saya amati? Yang lebih lebih apanya Bu, di pertanyaan yang menggali Bu. Oke, baik. Jadi saya akan mengamati Pak Afandi di bagian pertanyaan menggali. Apakah itu sudah menggali atau belum begitu Pak ya? Baik. Nah, menurut Pak Afandi, kemampuan Pak Afandi di dalam memberikan pertanyaan yang menggali itu seperti apa Pak saat ini? Saya menganggap ini bukan berarti apa namanya ya mengintimidasi atau apa. Saya hanya menganggap ibarat sebagai rekan kerja. Saya ingin teman itu merasa nyaman saja apabila saya melakukan pertanyaan, apabila saya memberikan apa namanya respon-respon positif. Jadi mereka saya ingin dia mengikuti alur cerita saja, ibarat kita duduk seperti di kedai kopi, tidak ada rasa perbedaan antara yang koci dengan yang kocinya. Jadi mereka terbawa arus suasana santai, tapi kita tetap menggali apa yang bisa kita ambil atau apa yang bisa kita bantu bersama-sama kita pecahkan. Baik. Tadi Pak Afandi menyampaikan bahwa Pak Afandi menginginkan saya mengamati bagian pertanyaan yang menggali. Nah, menurut Pak Afandi, posisi Pak Afandi terhadap kemampuan melakukan pertanyaan menggali itu seperti apa? Kemampuan Pak Afandi menurut Pak Afandi sendiri? Kemampuan yang saya miliki terutama mengkomunikasikan yang baik. Jadi kalau kita bisa menggunakan komunikasi yang baik, tentunya hasilnya juga akan baik nantinya. Jadi saya mencoba dulu menjalin hubungan frekuensi yang baik tadi, menjalin sebuah komunikasi agar tidak membebankan kepada yang coach dan coach juga, membuat suasana nyaman, senyaman-nyaman mungkin. Selama ini belum melakukan itu ya? Sementara selama ini karena kita ini perdana nih Bu yang saya lakukan dalam pembelajaran sampaikan kepada Ibu ini lebih terarah dan lebih terperinci. Kalau kita kemarin waktu belajar di juga itu rasanya waktunya kan udah lama, hanya dikasih waktu 5 sampai 10 menit coaching dulu. Baik, ya, jadi saya akan mengamati bagian pertanyaan yang menggali. Setelah ini, Mbak, silakan. Mohon maaf, Bu Rafika bisa mute dulu. Oke, ya, terima kasih. Silakan, saya akan mengamati. Pre-memori ya. Ketika nanti kita mengamati, kamera kita dimatikan. Kamera kita dimatikan selanjutnya supaya hanya coach dan coachee saja yang kemudian melakukan proses coaching. Silahkan melakukan proses coaching, saya amati dari balik kamera selama kurang lebih 15 menit. Silahkan Bapak Afandi, coachingnya adalah Ibu Emelda. Terima kasih. Oke, saya mengamati dari balik kamera. Silakan Bapak Afandi melakukan coaching dengan Ibu Imelda. Oke, terima kasih Ibu sudah memberikan kesempatan kepada kami berdua untuk melaksanakan kegiatan coaching dan coach dan coaching. Oke, Ibu Imelda, apa kabarnya pagi ini Bu? Baik Pak, cuma memang sepertinya hari ini saya kurang fokus untuk mengikuti kegiatan Pak. Bapak apa kabar? Alhamdulillah kabar baik. Kalau boleh sedikit bercerita Bu, apa yang menjadi kendala Ibu pada hari ini? Ya
Terima kasih Pak sudah menanyakan kepada saya. Semoga mungkin dengan saya bercerita beban saya bisa agak berkurang. Jadi punya cerita nih Pak gitu. Tadi malam saya melihat grup WhatsApp anak saya yang kelas 1 SMP yang isinya hanya mereka-mereka saja yang perempuan. Nah, saya amati isi chatnya, kemudian yang saya tidak yang membuat saya agak galau itu bahasa anak-anak perempuan di situ yang sudah menggunakan bahasa yang sangat kotor, bahasa yang tidak beretika, bahasa yang memang tidak selayaknya seorang peserta didik, seorang anak, seorang generasi yang harus memimpin bangsa ini besok seperti itu begitu. Jadi ada bahasa-bahasa hewan dan itu biasa gitu. Jadi kayak ada bahasa apa namanya kayak bangga menggunakan bahasa seperti itu. Saya berpikir intinya memang ke anak saya udah bilang jangan pernah komen dan saya tidak keluar dari grup itu. Mungkin anak saya menggunakan akun saya gitu, tapi saya tidak keluar dari grup untuk mengamati aja gitu, bukan untuk menjudge mereka, cuma untuk berpikir ini kelas 1 SMP saja sudah seperti itu. Tapi di grup guru mereka beretika sekali gitu. Nah, grup kelas 1 SMP tadi sudah seperti itu, apalagi yang SMA. Namun di grup kita, saya sebagai wali kelas juga sudah berusaha menggunakan bahasa-bahasa token, bahasa-bahasa gaya kepada mereka agar tidak ada grup lain gitu. Cuma kita kan, saya tetap curiga gitu, ada grup lain di luar saya gitu, dan bahasa yang pasti lebih ini Pak, lebih tidak berkarakter karena udah SMA gitu. Saya menggalaukan bagaimana nanti gitu. Sedangkan setelah kita di sekolah ini kalau hanya untuk mengajarkan kompetensi kan itu YouTube juga banyak kok gitu. Mereka lebih pintar dari kita. Tapi yang namanya sekolah kan tempat di mana karakter dikembangkan, karakter harus disiapkan kepada siswa gitu. Nah, saya pernah ada kejadian juga siswa SMA itu sampai dia pacaran zaman sekarang itu yang video call tapi tidak menggunakan seperti itu Pak. Jadi itu yang saya sayangkan. Kemudian kita sebagai guru, apalagi guru penggerak seperti ini kan bertanggung jawab terhadap karakter yang ada di satuan pendidikan kita, seperti itu Pak. Itu yang membuat mudah gitu. Terima kasih, mungkin itu yang bisa saya ceritakan Pak Sandi. Ini sangat luar biasa cerita Ibu Nia tentang remaja anak zaman sekarang nih ya. Sangat berbeda mungkin zamannya dari zaman yang kemarin-kemarin dengan zaman yang sekarang. Nah, untuk kira-kira setelah Ibu ketahui hal ini, apa langkah-langkah Ibu yang Ibu lakukan untuk mengantisipasinya ini seperti ini? Gimana kira-kira Bu langkah-langkah? Sebenarnya itu grupnya sudah lama saya baca, cuma tadi malam saya penasaran lagi. Grupnya kan grup anak saya. Kemarin sudah saya sampaikan ke anak saya sendiri bahwa jangan ikut-ikutan, biarkan saja. Ayahnya malah bilang keluar aja dari grup, tapi saya nggak mau keluar karena memang pengen tahu gitu kan. Dan alhamdulillah yang anak saya sendiri memang tidak pernah respon dalam grup itu. Cuman yang untuk di sekolah ini saya malah ingin mendekati beberapa siswa gitu, pengen bertanya apakah memang seperti itu gitu, tapi takutnya anak-anak malah tidak terbuka Pak gitu kepada kita kan gitu Pak. Kira-kira seberapa jauh sudah kejadian yang seperti ini? Kalau melihat sepengetahuan dari Ibu, seberapa jauh kira-kira yang sudah terjadi hal-hal seperti ini? Secara ini mungkin sudah lama Pak, mungkin sudah ada gadget ya, mungkin dibiarkan ke anak-anak, kemudian mungkin pengaruh dari luar juga kan, ada game-game yang memang biasa mereka mabar online tapi pakai bahasa seperti itu, mungkin terpengaruh ya gitu, mungkin di TikTok juga seperti itu gitu, udah memang karena gadget juga kan Pak, apalagi dalam pandemi kemarin gitu. Cuma saya
kagetnya emang baru Pak, baru berapa bulan ini saya kagetnya gitu. Kejadiannya mungkin sudah lama Pak, begitu. Gitu. Kira-kira kapan Ibu rencana ingin mendekati siswa-siswa atau mungkin berkomunikasi mungkin sama siswa, mungkin juga yang teman-teman anak Ibu tadi, kira-kira kapan ini Ibu bisa Ibu laksanakan? Pak, pada saat itu kan tidak secara khusus yang saya deketin. Jadi setiap bertemu dengan siswa, saya cuma coba mendekati, baru mendekati misalnya di sekolah ini, saya terbiasa kalau misalnya ketemu siswa selalu hi guys. Nah seperti itu. Jadi cara pendekatannya seperti itu dulu. Jadi ketika nanti mereka bertemu, mereka pasti bersapa balik gitu. Nah saya ingin nanti ini karena kita memang banyak kegiatan kan Kak, sampai harus ada yang dikorbankan. Cuma mungkin pada saat sempat saya bisa duduk bersama anak-anak, menanyakan dari hati ke hati apakah memang seperti itu gitu. Apakah saya malah berharap setelah mereka SMA karakter mereka jadi lebih bagus, tidak seperti itu gitu. Begitu Pak. Kalau saya perhatikan tadi hasil daripada yang Ibu sampaikan, mungkin juga terkait waktu juga Bu ya. Jadi kira-kira ini siapa saja yang bisa Ibu libatkan untuk mendukung agar keinginan Ibu secara moral tentang etika anak-anak ini bisa disampaikan gitu? Iya, kemarin saya sempat berbicara dengan wakil ketua Pak, yang kebetulan juga memang dulu ikut pembekalan PPP, jadi mungkin mengerti lah gitu kan masalah tentang pendidikan yang merdekakan gitu. Masih sekitar ngobrol aja belum ada tindakan. Namun sebenarnya sekolah itu sudah membentuk yang namanya seolah seperti di kampus ada penasihat akademik, tapi kami menamainya penasihat akhlak. Ada beberapa siswa yang memang harus jadi PPA-nya mungkin ada 20 orang siswa yang harus saya bawahi gitu. Jadi setiap guru PPA-nya masing-masing. Setiap anak punya PPA-nya masing-masing. Namun karena memang tidak manajemennya mungkin yang kurang bagus, jadi belum berjalan dengan baik, belum ada evaluasi, belum ada laporan, belum ada tindak lanjutnya seperti itu Pak. Itu baru yang ini. Cuma saya berharap ada hasilnya sedikit saja gitu, karena ini sangat dikhawatirkan sekali begitu. Ini baru masalah bahasa, belum masalah etika yang lain yang memang pergaulannya memang luar biasa. Kayak di saat yang SMP sudah berbahasa seperti itu, sudah mulai karakternya nggak bagus, itu bukan masalah bahasa luar aja, kadang ada yang bahasanya vulgar gitu, anak SMP loh, apalagi yang SMA Pak begitu. Nah saya ingin segera ditindaklanjuti gitu, tapi memang yang namanya kita di sekolah ini kan memang harus gerak sama-sama Pak gitu. Cuma kadang-kadang ya begitu gerak kita diem yang lain diem gitu Pak Fadli. Oh, oke. Sepertinya saya sudah dapat melihat ke suasananya Bu. Apakah ada komitmen Bu antara Ibu mungkin dengan pimpinan atau tadi seperti wakil PA-nya atau guru BK-nya di sekolah, apakah ada kesepakatan komitmen bersama kira-kira Bu untuk tindak lanjut hal yang seperti etika anak ini tadi terjadi? Apakah ada komitmen bersama gitu? Belum Pak, belum ada komitmen, tapi secara umum kalau untuk kesepakatan sekolah yang seperti kita lakukan sebelumnya di CGT itu sudah ada. Kebetulan kan kepala sekolah saya juga mengajar praktik, jadi kesepakatan sekolah sudah dilakukan. Namun kalau khusus untuk karakter ini harusnya juga seperti itu ya Pak. Saya nanti coba usulkan dengan wakil kesiswaan, dengan kepala sekolah melalui wakil kesiswaan tentang komitmen kesepakatan ini, bagaimana harusnya siswa, tapi apa tidak melanggar privasi mereka tuh Pak gitu. Karena kan itu
ke akun pribadi mereka sebenarnya kan gitu. Ya, Saya malah berpikirnya nanti ke arah sana gitu. Ini ya handphone, kadang-kadang kita ngeliat handphone anak aja mereka sendiri kan itu nanti kita udah kena pelanggaran hak ini gitu ya Kak. jadi memang kalau kita lihat ini keadaan anak zaman sekarang ini kan sangat berbeda, terutama tadi dalam etika dan moral misalnya Bu ya. Tapi tentunya Ibu tadi sudah berusaha untuk mencoba menghubungi juga oleh kepada wakanya, wakil kesiswaan, dan kemudian di sekolah juga sudah ada program komitmen bersama untuk menindaklanjuti hal-hal seperti ini. Tapi kan tentunya tidak hanya sampai di sini Bu, karena kita sebagai pendidik juga ada usaha dan kiat-kiat yang kita lakukan untuk membina karakter anak ini. Nah, dari apa yang Ibu sampaikan tadi, kira-kira sudah terbayang enggak Ibu apa yang akan bisa Ibu lakukan bersama dengan wakil kesiswaan, dengan kepala sekolah, terutama di sekolah Ibu sendirilah, untuk hal-hal dalam memudayakan etika positif ini, etika karakter anak, kira-kira yang bisa kita berikan arahan agar ini tidak menyebar luas seperti itu. Apa kira-kira yang bisa Ibu ceritakan kembali bersama kepala sekolah dan wakil kurikulum tentang komitmen yang akan dilaksanakan ini? Lagi ya, 1 menit lagi. Baik Pak, jadi dari setelah ngobrol dengan Bapak, saya pun berpikir bagaimana caranya mengatasi masalah karakter khususnya di satuan pendidikan yang saya tempat saya bekerja sekarang. Mungkin saya akan mulai berdiskusi setelah pembukaan ini, saya akan mulai berdiskusi secara serius dengan wakil kesiswaan saya bagaimana program penguatan karakter bisa betul-betul tercapai, apa yang harus kita benahi, apa langkah-langkah yang harus kita kerjakan. Seperti itu Pak. Jadi memang aku fokus saya ceritakan semuanya, saya ceritakan kegalauan saya, kekhawatiran saya, sehingga program yang sudah ada seperti penasihat akad tadi bisa dilanjutkan, bisa dibuatkan program-program yang lebih fokus gitu, sehingga terciptalah generasi yang memang mereka punya kompetensi tinggi tapi juga berkarakter kuat. Begitu Pak. Ya, setelah saya perhatikan tadi sepertinya Ibu akan mengambil tindakan, kemudian komitmen bersama mungkin wakil kurikulum, kepala sekolah, dan wakil kesiswaan untuk bersama-sama kita membina karakter anak di sekolah kita. Mudah-mudahan ini bisa berhasil Bu ya. Saya sangat support dan luar biasa ini Bu. Walaupun dalam kesibukan bisa untuk memperhatikan juga anak-anak yang di sekitar, terutama anak kita sendiri. Memang ini dilema yang selalu dihadapi orang tua di rumah, juga dihadapi oleh guru. Ya, jadi saya tetap support, mudah-mudahan nanti bisa terlaksana dengan baik dan akan bisa merubah karakter anak ke arah yang lebih baik. Terima kasih Ibu Imelda atas waktunya. Mudah-mudahan selalu sehat dalam mengikuti segala kegiatannya, diberikan kesuksesan selalu. Kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung saja. Waktu kita hanya 5 menit ini ya. Baik. Baik Pak Afandi, bagaimana menurut Pak Afandi penampilan Bapak pada proses coaching? Singkat-singkat saja ya Pak, ya, langsung ke poinnya. Setelah saya berusaha untuk menggali, tadi yang saya prioritaskan menggali Bu, apa yang jadi permasalahan dari yang disampaikan oleh Ibu Imelda. Tentunya kita akan bisa menemukan
titik temunya permasalahan itu di mana dan bagaimana kita sedikit memberikan masukan sehingga ini akan bisa dilaksanakan dengan baik nantinya bersama orang-orang yang sudah. Oke, saya potong Pak Afandi. Bagaimana menurut Pak Afandi kemampuan Pak Afandi dalam menggali tadi bagaimana Pak? Menurut pendapat saya sendiri Bu, tentang Ya, kemampuan saya. menurut Pak Afandi terkait dengan kemampuan Pak Afandi di dalam menggali tadi seperti apa Pak? Yang jelas saya sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menggali apa titik permasalahannya Bu. Jadi kemampuan saya sudah saya maksimalkan. Mudah-mudahan ini bisa saya laksanakan juga nantinya dengan rekan sejawat saya. Oke, jadi sudah selesai ya Pak ya? Sudah Sudah muntas selesai. ya? Oke. Maksimal rasanya sudah. Ya, apa yang membuat Pak Afandi menilai seperti itu? Karena saya sudah mengambil langkah-langkahnya Bu. Dari mulai saya bertanya, saya ingin ceritanya bersambung dengan apa yang sudah saya sampaikan. Kemudian ada juga mungkin langkah-langkah yang diambil, tindakan yang diambil, komitmen bersama dari coaching dan coachee tadi sudah tersampaikan. Jadi saya merasa saya bisa memahami apa yang disampaikan oleh coachnya tadi. Jadi Pak Afandi sudah merasa sudah lulus ya untuk kemampuan menggali ini ya Pak ya? Sudah ya Pak ya? Baik. Karena begini Bu, kalau tidak dipraktekkan secara langsung terkadang kita Oke, ya, terima kasih. Waktu kita ya sebentar, jadi saya ini ya sudah habis sebetulnya waktunya. Baik Pak Afandi, izin saya menyampaikan apa yang sudah hasil pengamatan saya, boleh? Boleh ya Pak? Ya, baik. Pak Afandi memang luar biasa ya di dalam melakukan pertanyaan-pertanyaan itu, gitu ya. Tadi sudah nampak sekali kepala sekolahnya, gitu ya, Bapak. Memang bagus ya. Namun demikian ada hal-hal yang perlu dikembangkan, gitu ya, Pak. Tadi sudah nampak ada hal yang perlu dikembangkan, yaitu di awal tadi saya melihat belum maksimal di dalam mengeksplor tujuan dari agenda itu apa sebetulnya. Langsung curhat tadi Ibu Emilda dan Pak Afandi belum menggali lebih dalam tujuan dari curhatannya tadi apa. Kemudian apa yang membuat itu menjadi penting buat Bu Emilda itu belum saya melihat belum ada seperti itu. Dan pertanyaan berikutnya adalah ketika dia sudah menentukan tujuannya, maka kalimat pertanyaan menggali berikutnya adalah kondisi seperti apakah ketika tujuan itu sudah tercapai. Nah, ini belum saya temukan dari pertanyaan Pak Afandi. Tapi selebihnya luar biasa. Bagaimana menurut Pak Afandi hasil pengamatan saya menurut Pak Afandi? Ya, jadi saya sangat berterima kasih atas apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Sri Rahayu, sangat luar biasa nih Bu. Jadi saya seorang coach itu pun juga perlu dikritik juga. Saya sangat suka apabila ada masukan-masukan itu, artinya tentunya akan saya refleksi kembali, evaluasi kembali. Ada beberapa hal yang mungkin kekurangan saya di sana. Oke, baik. Baik Pak Afandi, mohon maaf harusnya ini panjang, tapi saya potong-potong gitu ya. Nah Pak Afandi, selanjutnya dari hasil yang kita diskusikan ini, ada insight apa yang Pak Afandi dapatkan? Apa yang Bapak Afandi dapatkan? Ya, saya berpikir bahwa segala sesuatu hal itu memang harus kita lakukan. Kalau kita tidak melakukan, tentunya hal ini tidak akan bisa berjalan dengan baik dan tidak akan terjadi. Jadi harus ada inisiatif. Ada inisiatif ya Pak ya. Nah, apa yang akan Bapak lakukan setelah sesi seperti C akademik ini Pak? Gimana Bu? Apa yang akan Bapak lakukan selanjutnya Pak? Rencana apa yang akan Bapak lakukan terkait dengan kemampuan Bapak di dalam meningkatkan kompetensi bertanya, khususnya dalam hal menggali pertanyaan yang menggali Pak? Apa yang akan Bapak lakukan?
Ya, rencana saya akan terus berusaha memperbaiki kembali kalimat-kalimat yang bisa saya lakukan. Kemudian dalam hal yang ini tentunya ada alur yang dari tujuan tadi yang disampaikan Ibu, kemudian Ibu tegaskan setelahnya. Saya akan berusaha untuk menyusun kembali, Bu. Jadi Ya, biar alurnya kapan lebih Pak akan dilakukan? Kapan akan secepat mungkin, Bu. Sesegera secepatnya? mungkin. Oke, sesegera mungkin. Karena ini kalau ilmunya tidak Ya. disampaikan, mungkin ini tidak akan Oke, baik. Bersama siapa, Pak? bersama rekan kerja, Pak, terutama guru-guru saya yang ada di sekolah. Luar biasa. Baik, kan keterampilan di dalam melakukan coaching. Nah, demikian terima kasih Pak Afandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah tuntas materi kita tentang supervisi akademik. Nah, Bapak Ibu sekalian, selanjutnya Bapak Ibu nanti akan melakukan supervisi akademik, yaitu yang seperti saya lakukan. Jadi yang tugasnya adalah Bapak Ibu menjadi seorang supervisor seperti saya. Itu nanti akan Bapak Ibu rekod, itulah nanti yang akan disematkan di LMS ketika Bapak Ibu menjadi seorang supervisi akademik, bukan menjadi seorang coach, bukan. Jadi nanti Bapak Ibu akan menjadi 3 kelompok, ada satu kelompok 3 orang, dan 4 orang. Kalau 3 orang ya jadi